tadi dari Pak Safarudin itu yang pertama tentang penafsiran, tentang penafsiran atau catatan editor reviewer. oke, itu kan sudah masuk ke ke level di review ya. Ya memang kalau saya melihat kalau ada reviewer yang hanya mengomentari secara umum, nah, kita kembalikan lagi ke apa namanya eh, jurnal editor itu kan atau section editor itu jembatan komunikasi antara author dengan reviewer. Karena kalau jurnal menggunakan skema double blind review ya, sehingga author dan reviewer tidak boleh saling kenal tuh, atau tidak boleh saling tahu siapa reviewernya dan siapa autornya. Sehingga section editor melakukan komunikasi atau sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan itu. Nah, kalau seandainya review apa penulis tidak cukup paham dengan apa yang diberikan masukan oleh reviewer, penulis boleh atau penulis punya hak untuk bertanya ke editor gitu. Yang dimaksud kurang signifikan misalkan. Nah, itu di bagian yang mana? Di bagian data, di bagian novelty, di bagian apa gitu. Itu bisa ditanyakan menggunakan discussion. Biasanya di OJS 3 atau di OJS 2 itu ada discussion ya. Discussion. Nah, boleh penulis mengundang editor untuk melakukan discussion. Nanti boleh kalau seandainya editor tidak keberatan untuk bertanya ke reviewer, nanti dilakukan. Atau uh, editor melakukan cek kembali hasil dari review, bener nggak review yang diminta adalah review yang substansial. Nah, biasanya pengelolaan jurnal-jurnal yang dia mau naik peringkat yang sudah reputable banget ya dia sampai ini dia akan menyeleksi reviewer-reviewer yang memang dia mau melakukan review untuk menghasilkan naskah yang berkualitas sehingga reviewnya tidak secara umum dia akan melakukan review. Nah, yang bagus review itu kan biasanya per halaman ada reviewnya nih, tidak hanya per sub misalkan reviewer hanya melakukan komentar di bagian introduction secara umum. Introductionnya kurang signifikan, tolong ditambahkan referensinya. Nah, referensinya yang melihat apa nih? Apakah dia yang mengkaji tentang fakta sosialnya atau fakta literaturnya, atau dia eh, mengkaji tentang state of the art-nya, kontradiktif antara Dasein dan Solonnya gitu tuh. Nah, itu bisa dilakukan diskusi ya, Pak Safarudin ya. Boleh kok, boleh kita sebagai autor meminta kepada editor kalau seandainya hasil review dari reviewer itu ambigu atau tidak jelas gitu. Kita bisa melakukan apa namanya, bukan negosiasi ya, tapi melakukan diskusi dengan editor seperti itu ya. Apalagi misalkan referensi sudah sesuai dengan yang diminta dalam author guideline atau result and discussion sudah melakukan sesuai dengan yang diminta. Tapi kemudian ada masukan dari reviewer. Misalkan di bagian discussionnya, misalkan result and discussion, di bagian discussionnya kurang dalam. Nah, kurang dalamnya itu di bagian apa gitu. Terkadang representasi kita terhadap pembahasan dengan representasi reviewer kan berbeda. Nah, baiknya itu kalau masih belum jelas, kita bisa tanyakan ya Pak Safrudin kepada editor. Dan tentu kita tidak akan bisa bertanya langsung kepada reviewer gitu tuh ya. Nah, atau ya reviewer menjadi jembatan, Pak editor menjadi jembatan bahwa oh mungkin yang dimaksud adalah ini. Karena gimana? Di beberapa jurnal internasional, terutama di jurnal-jurnal di luar, itu peran editor jauh lebih apa namanya, bukan berguna ya, jauh jauh lebih rigid ketimbang reviewer. Reviewer itu kan sifatnya suggestion ya, sifatnya memberikan masukan. Kata reviewer suggestionnya misalkan revision required misalkan. Loh, ternyata pada saat dibaca oleh editor dia bukan hanya revision required, misalkan ya dia misalkan harus resubmit elsewhere misalkan atau resubmit for review. Misalkan kata reviewer, ya udah dia revisi aja tanpa harus melakukan review ulang. Tapi pas dibaca oleh editor, editor menemukan bahwa ini nggak bisa hanya direvisi, dia harus melakukan revisi dan dibaca ulang oleh review. Masuk ke round 2 misalkan. Kenapa di jurnal-jurnal yang reputable, round review itu bisa nggak cuma sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Karena melihat itu gitu ya. Contoh misalkan saya menjadi salah satu reviewer di jurnal apa IJRE ya di IJRE dia kan terindeks Scopus kalau nggak salah. Nah itu peran reviewer dia memang benar-benar memberikan suggestion. Setelah itu editor yang berperan secara detail untuk menghasilkan naskah itu memang benar-benar berkualitas. Itu ya Pak Safarudin ya. Yang pertanyaan kedua berkaitan dengan APC sebenarnya ya. Di jurnal-jurnal luar itu ada yang disebut saya lupa nama istilahnya apa ya, tapi disebut dengan keringanan. Jadi
boleh kita sebagai penulis yang berada di dalam negara berkembang itu boleh minta keringanan untuk APC. Nah, Indonesia itu di dalam publikasi masih dikategorikan kepada negara yang bisa mengajukan untuk keringanan tuh dalam pembayaran. Misalkan di jurnal di Eropa di segala macam dia eh, menyematkan misalkan sampai harga 10 juta. Nah, itu bisa kita negosiasi untuk harga karena kita masuk ke dalam negara yang secara pendapatan dan bla 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 kasih alasan yang logik. Nah, biasanya kalau alasannya logik kemudian diterima. Tapi mungkin untuk di jurnal-jurnal di Indonesia untuk kemudian kita submit di jurnal yang terindeks Scopus, saya nggak tahu peran bisnisnya seperti apa. Apakah bisa mengajukan yang seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Memang itu hal yang memang perlu banyak didiskusikan. Pada akhirnya sekarang jurnal masuk ke dalam media bisnis ya. Ya tidak bisa dipungkiri karena memang ada 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 peran bisnis di dalamnya gitu. Dan itu dikembalikan lagi kepada pengelola jurnal. Apakah nanti itu diatur secara nasional atau enggak dan lain sebagainya. Sekarang mengeri, jurnal yang belum terakreditasi aja yang baru muncul sudah ada APC-nya 200.000, 300.000, 400.000. Yang banyak kena ya biasanya mahasiswa tuh, mahasiswa atau dalam tanda kutip yang dosen-dosen baru yang baru kenal istilah tentang publikasi dan lain sebagainya. Dia mau naik ke asisten ahli, dia harus ada publikasi. Ya udahlah yang penting berapapun lah saya bayar gitu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masih banyak Pak, Bapak Ibu masih banyak jurnal-jurnal yang tidak melakukan uh, bayar, tapi justru ada yang juga dibayar penulisnya. Tapi ada yang jurnal-jurnal. Nah, itu kalau saya katakan ya itu sah-sah saja, tapi uh, bagaimana kita mengaturnya ya, berarti kita pintar-pintar mencari jurnal yang kalau kita dalam tanda kutip quote and quote-nya belum bisa bayar segitu, ya ada banyak hal, ada melakukan negosiasi dengan pengelola jurnal atau cicil misalkan gitu ya, atau bareng-bareng nulisnya gitu supaya patungannya nggak. Nah, itu kenapa pada saat kita melihat mau submit ke sebuah jurnal jangan asal submit sebagai author kita harus jeli jurnal ini seperti apa perannya, jurnal ini apakah menerapkan APC, berapa APC-nya, sehingga kesiapan-kesiapan itu. Makanya tadi di bagian submission preparation checklist itu menjadi hal yang penting itu, dimunculkan letter agreement untuk APC, jangan disembunyikan gitu. Itu seharusnya juga jadi apa namanya kewenangan pengelola jurnal untuk memunculkan itu, sehingga pada saat si penulis memang melakukan centang gitu ya, secara sadar dia centang, lah tiba-tiba keberatan membayar, nah itu kan jadi persoalan lain. Makanya itu perlu ditulis APC itu di dalam submission preparation checklist. Itu komentar saya berkaitan dengan pertanyaan Pak Syafruddin. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Mas Iqbal ya. Pertanyaan dengan Mas Iqbal ini hubungannya yang pertama tadi selain berkaitan dengan judul apa tadi Mas Narul saya agak lupa. Tentang SPC, apa yang ada di dalam Oh, SPC oke itu? oke oke. Ya. Kalau setting misalkan kayak gini, pada saat author submit tidak sesuai dengan kita, itu ditolak gitu ya, Pak Iqbal ya. Nah, itu Oh, secara secara ini sih tidak tidak muncul. Kalaupun mau muncul itu ngopreknya nggak di OJS-nya, Mas. Itu ngopreknya lebih dalam lagi. Itu udah main back end ya. Sudah main back end misalkan seperti kita mau melakukan upload file di Google Google Form. Itu kan bisa kita tentukan tuh hanya menerima satu file PDF sehingga kalau belum kalau bukan PDF nggak diterima. Nah, itu kalau di settingan front end itu nggak ada untuk setting itu. Tapi kalau menggunakan back end itu bisa lagi diatur tuh. Jadi Mas Iqbalnya masuk lagi ke back end lewat cPanel. Kalau menggunakan cPanel ya, kalau pakai yang Niaga Hoster atau pakai Hostinger itu pakainya hPanel kalau nggak salah ya. Atau pakai server sendiri itu dimasukkan ke dalamnya sehingga eh, penulis tidak akan bisa mensubmit artikel kalau artikelnya tidak file tab-nya ini gitu loh. Nah, itu udah ke dalam lagi tuh. Itu urusannya di tim IT itu kalau mau buat itu tuh. Nah, sehingga itu. Tapi yang tadi ditampilkan itu masih versi default ya Mas, belum diedit ya. Dia masih muncul Open Office, dia masih muncul ini ya. Nah, itu bisa disesuaikan kalau kalau saran saya disesuaikan dengan memang author guideline yang ditentukan oleh jurnalnya Mas Iqbal kelola gitu di kampus. Oh, ya, seperti itu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua berkaitan dengan judul, ini juga di luar materi ini ya. Ya, banyak diskusi sebenarnya, ya, banyak diskusi. Yang paling pertama adalah upgrade ke latest version katanya.
Informasi yang paling ini adalah upgrade ke latest version, itu yang pertama. Yang kedua, perkuat security system dari sisi server misalkan. Nah, berarti itu teman-teman pengelola jurnal mau tidak mau komunikasi dengan tim IT, karena kita sebagai pengelola jurnal kalau kita bukan orang IT ya nggak paham-paham juga ya gitu. Kalau saya ngobrol misalkan di PT KIN itu ada namanya Forum Publikasi dan Rumah Jurnal, PTKIN misalkan ya. PTKI kalau nggak salah ya, diketuai oleh Prof. Mursyid dari Aceh. Beliau pernah ngobrol sama beberapa orang HDI, sama orang IT gitu tuh ya, untuk melakukan security system bagi pengelolaan web, dan salah satunya misalnya di jurnal, itu butuh investasi yang besar, sangat-sangat besar. Itu baru investasi security systemnya, belum maintenance-nya seperti itu. Tapi kalau paling sederhana, kalau nggak salah ini materi pernah disampaikan sama Mas Dwi Fajar di seminar RJI di beberapa di awal Agustus, iya awal Agustus kalau nggak salah ya. Awal Agustus kemarin pernah disampaikan di Jogja secara luring, menyampaikan berkaitan dengan teknik security system. Yaitu mau tidak mau dia harus bicara server, dia bicara tentang dan lain sebagainya gitu ya, tentang security system gitu ya. Eh, Apalagi kalau Bapak Ibu yang melakukan pengelolaan jurnalnya, hostingnya sendiri misalkan, hosting di luar misalkan. Bapak Ibu harus pintar-pintar milih hosting, pintar-pintar milih security system, kita kerjasama sama penyedia hostingnya, misalkan lewat rumah web, bagaimana kemudian kita berdiskusi sama technical supportnya, cara apa yang bisa mendampingi kita gitu, atau ada yang menggunakan, atau nanti bisa sama tadi yang disampaikan oleh Mas Ketum, Mas Arbain, AT apa pendampingan sama teman-teman RJI juga sudah banyak. Nah, jadi nanti Mas Iqbal bisa komunikasi sama Mas Arbain. Nanti ditunjuk siapa yang nanti akan mendampingi Mas Iqbal dan kampusnya untuk menyelesaikan persoalan judul ya. Seperti itu. Itu banyak terjadi. Memang itu dari security systemnya ya, Mas Iqbal ya, berhubungan dengan keamanan kita gitu. Apalagi kalau webnya campur ya, campur dengan WordPress, wah itu bisa jadi backdoor tuh, backdoor dan lain sebagainya. Apalagi OJS modelnya open access, orang main, orang bikin akun, nah itu bisa jadi backdoor tuh, main masukin akun dan lain sebagainya. Itu diskusi-diskusi yang sampai hari ini masih masih sering diskusikan kok di grup anggota RJ juga itu diskusikan. Baru kemarin gitu muncul seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya komentari dari yang ditanyakan oleh Mas Iqbal dan Mas Safruddin. Terima kasih. Yes, yeah. Baik, terima kasih para penanya dan juga kepada narasumber kita, Mas Habib, atas materinya hari ini. Terima kasih banyak, Mas Habib, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah artikel metadata, praktik pengisian sesuai standar indeksasi DOI.